Halo, selamat datang di Ceritain Aja. Mari ceritakan pengalamanmu. Pada kali ini kita kedatangan si Boy lagi. Nah, si Boy ini katanya usut punya usut. Kemarin mendapatkan kejadian yang cukup bikin bulu kuduk bakal merinding. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut saja langsung. Halo Boy. Halo juga Bre. Aduh, udah lama nih ya kita nggak cerita-cerita lagi. Hehe. Iya Boy, kebetulan kan emang lagi sama-sama sibuk. Nah, jadi langsung aja nih. Kali ini lu bakal cerita apa nih Boy? Cuma mungkin ini pengalaman pertama gue juga. Harus apa ya, berpartisipasi dalam kejadian ini. Intinya sih ada beberapa kawan gue yang ngelakuin hal nekat atau bisa dibilang hal bodoh kali ya, karena ingin melakukan sebuah uji nyali yang padahal mereka belum pernah ngelakuinnya sebelumnya, dan tanpa bantuan orang-orang yang berpengalaman lagi. Oh, nekat juga ya teman-teman lu itu. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa keadaannya bakal baik-baik aja? Atau enggak? Langsung aja deh Boy, ceritain. Baiklah kalau gitu, tapi sebelumnya gue izin promosi ya Bre. Untuk teman-teman yang suka membaca kisah-kisah horor, boleh ke Pinzo Novel dan ketik judul Rayuan Demit. Di sana kalian bisa membaca tulisanku tentang sebuah kisah horor yang sedang aku tulis. Semoga kalian semua berkenan untuk membaca ya. Terima kasih. Mari ke ceritanya. Jadi kisah ini berawal di tahun 2023. Saat itu ada 3 kawan gue yang pas lagi nongkrong, lagi iseng nih, bingung mau ngapain. Dan itu kebetulan udah jam 10-an malam. Nah, di sana pertama gue nggak ada di tempat kejadian ya, saat teman-teman gue mau melakukan sebuah uji nyali. Nah, di dekat rumah teman gue yang bertiga itu ada sebuah komplek. Sebut saja ya kalau itu komplek Melati. Nah, di komplek Melati itu ada sebuah bangunan kosong di antara komplek-komplek yang lain. Mungkin komplek itu sudah terbengkalai sekitar 10 tahunan. Bahkan ilalang yang ada di komplek itu sudah sangat-sangat tinggi dan cukup menyeramkan kalau dilihat untuk langsung ya. Terus kita sebut aja teman gue bertiga ini dengan sebutan si A, si B, dan si C. Nah, awal mula mereka melakukan hal ini karena ada usulan dari si A yang penasaran, karena di daerahnya itu komplek itu sudah cukup terkenal dengan keangkerannya, karena sering mendengar suara-suara aneh dan menyeramkan di sana. Dan orang-orang di sana juga mungkin tampak tak acuh dengan keadaannya, sehingga mereka pun memutuskan untuk melakukan uji nyali di sana. Karena usulan si A, akhirnya si B dan si C akhirnya setuju dah tuh. Dan mereka langsung menuju ke lokasi bertepatan jam 10 malam. Suasana saat itu sedang hening dan penjaga kompleknya pun terlihat masih berjaga ya. Dan akhirnya mereka bertiga meminta izin untuk memasuki rumah terbengkalai itu, alih-alih untuk melakukan atau membuat sebuah konten. Akhirnya pun mereka dibolehkan masuk karena penjaga komplek tersebut juga mengenal salah satu dari kawan gue ini. Saat pertama kali mereka memasuki komplek, mereka tuh dihadang oleh sebuah kayu-kayu kecil dan ranting-ranting yang berjatuhan, karena di sana kan ada terdapat sebuah pohon yang cukup besar ya,
kira-kira tingginya 10 meteran, pohon-pohon tua gitu bre. Iya boy, terus gimana ceritanya? Nah akhirnya si B ngeluarin golok dah tuh yang sudah disiapkan, karena dia tahu kan kondisi dari komplek tersebut yang sudah dipenuhi oleh ilalang-ilalang dan kayu-kayu serta ranting yang berjatuhan dari pohon tua tersebut. Selepas itu mereka mulai menyiapkan barang-barangan yang telah mereka bawa seperti lilin dan obat nyamuk, karena kan di sana banyak nyamuk. Oh iya bre, dari awal tujuan mereka uji nyali itu bukan untuk buat konten sesungguhnya ya, karena mereka sendiri nggak bawa alat-alat rekam gitu, jadi cuma kayak buat kesenangan dan pengen tahu hal-hal yang mereka penasaran gitu. 1 jam pertama mereka di tempat itu nggak ada yang terjadi apa-apa tuh, mereka masih bisa ngobrol ngalor ngidul, masih bercanda-canda. Nah tetapi pas 2 jam setelah itu mereka saling diam tuh, cuma sekadar lirik-lirik doang, kayak apa ya, mau ngobrol juga udah bingung, kayak kehabisan bahan obrolan gitu. Tapi ya masih bisa bertahan lah. Akhirnya setelah melewati jam 12 malam mereka saling mendengar tuh suara-suara aneh, kayak suara teriakan dari jauh, terus ada kayak suara sesegukan dari wanita tapi nggak ada siapa-siapa, karena kan mereka bertiga kan cowok ya. Dari sana mereka langsung merasa dah tuh, mulai merasa merinding, ketakutan, tapi ya masih mereka coba tahan. Walaupun kata si A ini pas cerita sama gue, keadaan di sana tuh udah nggak memungkinkan buat mereka tetap di situ, karena mulai ngerasa ada yang lempar batu, lempar, tiba-tiba ada ranting jatuh bikin mereka kaget gitu. Ini sih menurut cerita mereka ya bre, karena gue nggak ada di kejadian itu. Oh iya, terus gimana boy? Mereka itu kan di komplek yang apa, kalau bisa dibilang itu udah ditinggalin ya, terbengkalai gitu lah. Apa mereka nggak ngerasa takut gitu? Iya, pas mereka cerita sih pas di jam 12 itu mereka mulai ngerasa takut, ngerasa bener-bener bulu kuduk mereka tuh pada merinding. Terus apalagi pas ditambah ada hal-hal yang ngejatohin diri dia kan, kayak batu, ranting gitu. Tapi setelah itu yang si C ini, dia kan agak pendiam orangnya. Nah dia udah mulai bersikap aneh tuh, kayak tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba kayak ngaget-ngagetin gitu. Gue kira sih cuman gimmick kata si A nih cerita sama gue, tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi si C ini nggak pernah ngelakuin hal itu gitu, walaupun di tempat apapun atau keadaan gimana pun. Wah anjir, terus gimana boy? Akhirnya nggak lama dari situ tiba-tiba ada suara tuh kayak batu besar gitu ngehantam tembok yang ada di komplek itu. Terus ngedengar hal itu mereka langsung ketakutan. Akhirnya si A dan si B beresin alat-alat yang mereka bawa, masukin ke tas, terus narik si C. Nah si C ini memang udah lagaknya udah aneh gitu, tapi si A dan si B ini narik si C inilah biar ikut lari bersama mereka. Berarti udah kayak orang kerasukan ya boy, udah nggak begitu sadar, kayak linglung gitu kan? Nah iya bre, betul banget. Gue rasa sih si C ini emang udah bukan dirinya lagi ya. Terus akhirnya gimana boy? Apa mereka langsung pulang ke rumah atau bilangin penjaga komplek atau gimana? Kata si A sih yang ngejelasin kejadian itu ke gue, dia bertiga langsung ngibrit lari ke rumah si B ini yang deket kompleks itu.
Dan akhirnya nggak lama mereka nyampe di rumah si B. Nah si A dan si C ini izin pamit pulang lah. Pokoknya setelah mereka istirahat sebentar langsung pulang gitu deh ke rumah masing-masing. Nah singkat cerita, di sini nih gue baru ada di dalam ceritanya. Jadi si C itu semenjak mereka uji nyali ngalamin hal-hal aneh gitu. Dia bahkan sampai punya kantung mata yang besar gitu. Gara-gara kata si C ini setiap dia tidur ada sosok yang ngehantuin dalam mimpinya gitu. Menurut si C ini sosoknya itu tinggi, warna putih dan nggak kelihatan wajahnya karena saking tingginya, dan sosok itu setara dengan pohon besar yang ada di depan komplek itu, bre. Wah anjir, gue jadi mulai merinding nih boy. Terus akhirnya kan cerita ke lu tuh, lu langsung ke lokasi atau masih ngedengerin penjelasan dari temen-temen lu itu? Ya gue sih masih dengerin penjelasan dari temen-temen gue ini, dari mereka bertiga ini, karena kan gue juga nggak tahu ya harus ngelakuin apa. Tapi seenggaknya gue juga mikir nih pasti ada hal aneh yang mereka lakuin sehingga membuat si C ini jadi ngerasa dihantuin gitu kan. Nah abis gue tanya ke mereka bertiga ini, akhirnya gue mutusin lah buat pengen ke lokasi tempat mereka uji nyali itu. Walaupun sebenarnya gue juga nggak tahu ya harus ngelakuin apa, tapi rasanya gue tuh pengen banget ke lokasi tersebut. Gue akhirnya sama si A datangin tuh ke komplek yang mereka uji nyali. Dan pas gue udah nyampe sana, itu kan mungkin waktu sore ya, nggak tahu jam pastinya jam berapa, tapi itu udah sore. Gue kesana, pas gue lihat komplek itu, ternyata memang ngeri banget bre. Gue juga sampai heran kenapa mereka bertiga ini berani-beraninya gitu mau ngelakuin uji nyali di tempat ini. Karena pas gue sampai di komplek itu tuh serasa ada yang nyambut gitu bre. Dan setelah beberapa saat gue ngomong dalam hati tuh, gue pengen ngeliat sosok di sini. Dan setelah itu gue ngeliat sosok yang dimaksud oleh si C ini bre. Dan ternyata emang sosoknya itu tinggi banget, setara dengan pohon besar yang gue lihat saat itu di komplek. Sosoknya tuh kayak besar, terus tinggi, warna putih, dan wajahnya itu nggak kelihatan, bahkan kayak ujung dari kakinya itu kayak nembus ke bawah tanah gitu. Akhirnya dari situ gue langsung ngajak si A untuk balik badan deh. Gue ngajakin pulang lagi gitu setelah melihat sosok itu ya. Nah habis itu gue malamnya ke rumah si C dan nih kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum akhirnya gue nyeletukin si C. Gue bilang gini, tinggi putih besar, tinggi putih besar, tinggi putih besar. Gue ngulangin hal itu 3 kali dan si C ini langsung ngangguk-ngangguk. Nggak tahu ya apa ini cuma perasaan gue doang, apa emang dia ada di sana ya, di belakang si C. Gue ngerasa sosok yang putih besar itu lagi ada di sisi kiri si C ini. Bahkan gue sempet kayak megang cangkir kopi yang disediain oleh si C ini aja sampai gemeteran gitu. Nah si A sama si C ini yang melihat gelagat aneh gue juga ikut ingin mencairkan suasananya, walaupun mereka sebenarnya nggak ngeliat ya. Terus nggak lama itu kayak ada bisikan-bisikan sekelibat gitu, cuman gue nggak tahu ngomong apa atau bahasa apa, cuman kayak bisikan-bisikan gitu di suara kuping kanan dan kuping kiri gue.
kayak ada pesan yang mau disampaikan, nggak tahu sama siapa, tapi gue rasa ini nih udah nggak bener nih. Kayaknya yang dilihat sama si C dalam mimpinya ini dan sosok yang gue lihat langsung di komplek itu kayaknya marah deh sama si kawan-kawan gue ini. Dan kebetulan si C ini yang paling pendiam dari mereka bertiga kan. Akhirnya jadi si C yang jadi korbannya ini. Tapi ya udah deh, karena gue udah ngeri ya lihat sosok yang di sisi si C ini. Akhirnya gue sama si A izin buat pulang deh. Dan selepas malam itu gue mimpi disuruh nggak tahu sama siapa, kayak sosok, pokoknya cuma kayak bayangan aja. Cuma dia tuh nunjukin tangannya ke pohon melati. Gue nggak tahu maksudnya, tapi selepas gue bangun pagi itu, gue langsung nyari kembang melati 1 plastik dan bunga air mawar yang biasa dijual-jual di tempat-tempat ziarah gitu. Nah selepas itu gue langsung ajak si A, si B, dan si C ini buat kunjungin komplek itu sekali lagi. Akhirnya kita berempat menuju komplek itu. Terus gue udah pesan sama si A, si B, dan si C buat minta maaf, walaupun ngucapin dalam hati doang. Dan mereka bertiga naburin bunga melati dan air mawar ke sekeliling pohon besar yang ada di komplek itu, dan mereka pun menurutinya. Untungnya saat mereka semua udah ngelakuin hal itu, keesokan harinya si C mulai merasa lebih tenang dan tidak bermimpi yang aneh-aneh lagi. Dan sosok itu pun yang ada di sisi si C ini udah nggak kelihatan. Ya mungkin sampai sini dulu ceritanya bre, karena menurut gue mungkin kalau dijelasin lebih panjang lagi ceritanya, tapi nggak tahu kenapa kayaknya gue nggak boleh berbicara banyak-banyak mengenai sosok yang putih ini deh, karena sosok ini bener-bener mungkin kalau diimajinasikan seolah-olah sesuatu yang punya kekuatan besar gitu. Jadi ya gue akhirin ceritanya untuk sampai sini aja ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita ini juga ikut terhibur mendengarnya. Terima kasih juga bre udah ngundang gue. Mungkin lain kali kita cerita-cerita lagi yang lebih yang lebih menyeramkan. Haha, bisa aja lu boy, tapi gue udah terlanjur penasaran, kayak ceritanya masih nanggung, tapi gue udah mulai merinding juga. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya boy udah ceritain pengalaman lu lagi. Gue pikir gue senang banget kalau bisa denger cerita-cerita lu lagi. Oke, buat teman-teman yang mungkin mendengarkan cerita ini, semoga terhibur ya. Dan jangan lupa baca tulisan si boy yang ada di Vinzo, Rayuan The Myth. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di kisah selanjutnya. Bye bye.